Ustaz, untuk darurat Ustaz, apakah boleh saya untuk jaminan rumah tersebut misalkan nih, tapi hutang Pak Ustaz. Nah hutang itu kan ada ini nih Pak Ustaz, ada bunga atau rental apa namanya ya Pak Ustaz, apa ada tambahan itu kalau darurat hukumnya gimana Pak Ustaz? Tidak boleh Pak. Tetap nggak boleh. Darurat untuk berapa bulan itu Pak Ustaz? Tidak bisa, tetap riba tidak bisa dihalalkan dengan keadaan darurat bagaimanapun Pak. Ya. Kalau memang keadaan kita terdesak, ikhtiar di daerah Mesir kalau tidak salah ya Pak. Jadi di daerah Mesir ini ada kisah sahih. Kalau tidak salah yang menyampaikan satu Khalid bin Salam Pak. Jadi ada suami, istrinya sakit dan harus dioperasi besok dengan biaya ratusan juta, kalau tidak 170 atau 370. Sedangkan dia udah nggak punya duit Pak, habis buat berobat. Dia berdoa kepada Allah di waktu malam, bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dia minta, benar-benar ngerengek, ibarat kayak anak kecil minta jajan sama orang tua. Dan dia ngerengek sama Allah Subhanahu Wa Taala sampai dia nangis. Sampai menjelang waktu subuh, itu imam masjid tersebut datang dan dia lihat ada orang di soft terdepan nangis. Kemudian ya imam tersebut peduli dan berkata, ada apa wahai saudaraku, mungkin saya bisa bantu. Nah, dia sampaikanlah kesulitan yang dia sedang hadapi. Karena imamnya nggak bisa ngebantuin, ya cuma mendoakan, mudah-mudahan Allah memberikan jalan keluar dan teruskan munajatmu, semoga Allah mendengarnya. Ini kisah nyata Pak. Dia berdoa terus berdoa. Artinya dia nggak putus asa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan dia yakin Allah akan bantu. Di waktu subuh Pak, di waktu subuh selesai sholat berjamaah, ada orang datang ke imam. Wah imam, saya ini lagi kebingungan. Kenapa Pak? Saya pengen bayar zakat tapi saya nggak tahu kemana. Berapa zakatnya Pak? Sekian ratus juta. Imamnya langsung nangis. Orang yang pengen zakat ini bingung loh. Saya mau bayar zakat, kenapa imamnya yang nangis gitu kan? Kenapa wahai imam? Udah saya nggak bisa ngomong Pak. Saya nggak bisa ngomong. Saya panggilin aja orangnya. Dia panggil orang yang nangis tadi malam. Pak sini Pak. Sini Pak. Ceritain kesulitan yang Bapak hadapin saat ini. Dia cerita. Istri saya harus dioperasi hari ini, butuh biaya sekian ratus juta, sedangkan saya nggak punya uang. Orang yang pengen zakat nangis. Yang nangis jadi bingung karena yang imamnya nangis, yang pengen bayar zakat juga ini kenapa? Saya yang kesulitan, kenapa nih dua orang yang nangis? Gitu kan? Dia nanya, kenapa wah imam? Kok pada nangis? Baru dikasih tahu, ini ada orang pengen bayar zakat tapi bingung dan zakatnya pas banget dengan biaya operasi buat istrinya, dikasih. Apa kata orang yang nangis tadi? Ya Allah, aku mencintaimu. Ini salah satu. Yang kedua, pernah ini juga termasuk kisah klasik yang disampaikan sama Ustaz Khalid. Ada orang yang hidupnya itu ya di bawah dari cukup. Suatu malam pengen makan sama keluarganya dan itu tinggal makanan terakhir. Diketuk pintunya. Dia panggil istrinya, coba bukain. Siapa tahu ada orang yang perlu sama kita. Ternyata fakir miskin yang lebih miskin, minta makan. Suaminya bilang udah kasih, istrinya bilang kalau kita kasih kita nggak bakalan makan nih bang. Ini jatah makan terakhir, udah nggak apa-apa. Kita kasih nanti saya keluar. Barangkali ada orang butuh jasa, saya bisa bantu, saya dapat uang. Udah dikasih keluar. Si bapak tersebut pakai baju kerja keluar dari rumah nyari kerjaan yang bisa dia kerjain untuk dapat rezeki. Dia keliling gangan nggak dapat Pak. Sampai larut malam dia datang ke masjid minta sama Allah. Kebetulan di malam tersebut ketua atau pemimpin kampung itu, kepala desa lah kita anggap, itu pengen bertaubat sama Allah Subhanahu Wa Taala dan mengatakan, ya Allah, malam ini saya bertobat, saya nggak mau ngelakuin kesalahan yang sama dan bentuk taubat saya akan bersedekah dengan 2 kantong uang inilah. Ini 2 kantong dia taruh di atas kudanya, kemudian dia bilang sama kudanya, dia bilang sama Allah, ya Allah, saya nggak pegang tali kekang kuda ini, saya biarin ini kuda pergi kemana dan dia berhenti di mana, di situ saya akan sedekah. Ternyata itu kuda, ya kita udah tahu lah ya jalur ceritanya, berhentinya di masjid. Yang namanya zaman dulu belum ada listrik, masjid kalau misalnya udah nggak ada orang pasti gelap kita. Tapi ini ketua desa, kepala desa ini lihat kok nih masjid masih terang,
ada lampu yang dinyalain, lampu tempel. Dia masuk, tapi dia secara diam-diam karena nggak mau ngeganggu, dia ngedenger suara orang yang berdoa dengan suara diri. Dia bilang, ya Allah, malam ini saya belum makan sama anak dan istri saya minta makan ya Allah. Ini doanya seperti itulah. Kemudian kepala desa ini datang, dia bilang, mohon maaf saya tadi ngedengar doa Bapak begini dan saya berniat malam ini pengen bersedekah, saya bawa 2 kantong uang, nih silakan Bapak pakai dan manfaatkan buat kebutuhan. Plus kepala desa itu bilang, dan ini kartu nama saya, bahasa gampang gitu ya, kalau Bapak punya hajat silakan datang, saya bantu. Kalau zaman sekarang gimana Pak kira-kira orang tersebut? Manfaatin. Nah, wah udah dapat kartu ini ya, kartu sakti. Ya, dia kalau kesulitan pasti datang nggak ke situ? Udah jelas. Bahkan kalau dia cukup pengen apa datang dah biar dapat lebih. Tapi apa kata orang soleh itu? Demi Allah, saya nggak bakalan datang ke Bapak. Sesulit-sulit saya nggak bakalan datang ke Bapak. Mohon maaf, bukan saya kurang sopan, tapi saya akan datang kepada Allah yang membuat Bapak datang ke saya. Ngerti gak? Iya. Lihat akidahnya, tawakalnya. Walaupun dia udah dapat angin segar dari orang, tapi dia nggak ngelupain Allah. Beda sama zaman sekarang. Baru dapat angin sedikit udah lupa sama Allah. Ini yang bahaya. Seperti itu. Jadi terus Pak, kita tingkatin ibadah kita dan yakin Allah Subhanahu wa taala nggak mungkin ngasih kita beban di luar dari batas kemampuan kita. Allah pasti kasih jalan keluar yang paling baik buat kita. Pasti dikasih yang paling baik, bahkan lebih baik dari praduga kita. Seperti itu. Nah, jadi gimana kalau bisa cari pinjaman yang ada ribanya Pak? Ya gimana caranya? Kalau bisa kontrakin aja dulu. Seperti itu Pak. Kontrakin aja dulu sambil berjalan untuk proses penjualan. Kontrakin agak sulit, Ustaz. Jadi saya gratisin Pak. Oh, apalagi seperti itu. Udah Bismillah dan terus mintanya sama Allah. Kalau minta sama Allah mau minta apa juga boleh Pak, dan nggak bakalan ngilangin keikhlasan kita asal mintanya sama Allah Subhanahu wa taala. Tolong bantu ya. Hanya saya introspeksi Pak Ustaz. Saya ilmunya kali. Cetek ibaratnya. Saya minta tolong Pak Ustaz, Pak Kiai atau orang pintar itu loh. Tapi ternyata 10 orang. Ini niatnya berarti masa niat maunya instan. Sampai itu belum bagi sesuatu. Ya jangan disalahin orang yang ngedoainnya juga Pak. Ya, intinya kalau kita minta doa sama orang jangan diyakinin itu orang bakalan orang istimewa, enggak juga. Bahkan boleh jadi doa kita malah yang lebih melesat daripada doa orang tersebut. Soalnya ada promosi Pak Ustaz. Lain lagi, beda lagi. Apalagi kalau ada orang mendoakan dengan tarif, udah beda nih Pak ceritanya. Orang yang mendoakan dengan tarif udah beda. Intinya sudahlah Pak, kita yakinin dengan doa kita aja dulu. Udah insya Allah kita yakin dan kita berprasangka baik sama Allah karena Allah berkata aku sesuai dengan prasangka hambaku. Kalau kita merasa doa saya nggak bakal dikabulin, nggak bakalan doa nggak dikabulin Pak. Ya kemarin mau terjadi hutang kan Pak Ustaz, tapi ada itunya Pak Ustaz. Ribanya. Iya jangan. Riba itu Pak memang kelihatannya untung di awal tapi akan menyengsarakan kita. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli dan Allah mengharamkan riba. Dan barang siapa yang udah mendapatkan ilmu tentang haramnya riba tapi dia tetap melakukannya, itu berarti dia secara otomatis telah mengumumkan perang sama Allah. Bayangin Pak, dia nantangin siapa? Nggak tanggung-tanggung dia tantang Allah Subhanahu wa taala. Berarti gimana Pak Ustaz? Saya udah ngedesak banget, minta terus sama Allah. Minta terus sama Allah dan tetap ikhtiar. Insya Allah Allah akan bukakan. Ya kita doakan sama-sama ya. Mudah-mudahan di pagi hari ini apa yang diharapkan oleh Bapak
cepat Terkabul, ya. dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Kita taala. bilang kalimatnya bukan bunga, kan nggak apa-apa Pak Ustaz. Saya Sama memberi aja. hadiah. Misalnya saya Sama aja. butuh 1 M misalkan, saya memberi hadiah 100 atau 50 misalnya, hadiah Pak Ustaz. Iya, Itu di akhir. hukumnya sama nggak Pak Ustaz? Kalau misalnya kita nggak dapat kecuali dengan itu sama Pak. Oh sama. Kita bakalan dapat nih, tapi ada itunya. Kalau nggak ada itunya nggak dapat, ya itu sama. Iya Pak Ustaz gitu Pak. Sama. Berarti kalimatnya Artinya itu sama, Pak. mensyaratkan. Iya. Hadiah sama renten itu sama Pak. Iya, hadiah, bunga, itu termasuk Macam bahasa. pengelabuan iblis dalam menjerumuskan Bahasa. orang untuk melakukan Riba. kesalahan. Siapa yang nggak suka bunga, Pak? Semua orang pasti suka. Tapi yang menjadi hukum itu bukan berdasarkan lafaznya, tapi bagaimana dengan muamalahnya. Tambahan yang disyaratkan, tambahan yang ditentukan dalam pinjaman itu riba. Itu riba, Pak. Maka nggak boleh seperti itu. Dan Allah lebih tahu, dan jangan jadikan kita lebih pintar daripada Allah. Maksudnya gimana? Allah udah bilang jangan, kita malah ngelakuin. Nah ini berarti kita menganggap diri kita lebih pintar dari Allah. Allah malah akan berlepas diri, nggak akan Allah tanggung kehidupannya. Kalau untuk proyek gimana Pak Ustaz? Ini teman saya proyek, ini saya nih Pak Ustaz. Nah, dana itu dibagi 2, saya nggak ada bunga, ini yang memberi bunga Pak Ustaz. Hukumnya gimana Pak Ustaz? Dia punya PT, saya punya sertifikat. Nah, dapat pinjaman. Mau pinjaman sekali Ya, lagi ya. saya ini nerima pinjaman tapi tidak ada bunga. Yang bunga ini Pak Ustaz, hukumnya gimana? Tapi Bapak punya posisi kan dalam pinjaman tersebut ya, ada andilnya ya. Iya. Artinya membantu ini namanya. Membantu ini, Pak. Iya tetap Pak. Tetap tahu tetap. Sama aja Pak. Iya. Sekarang udah. Ya. Saya ngurusin kasus Pak Ustaz, jadi saya biar tidak salah secara agama Islam. Betul. Betul Pak, ini makanya Ngurus kasus yang ngurus ini kebaikan buat kita dan ini memang bersyukur. Kuncinya di situ. Nggak mau ada. Iya betul Pak, dalam bermuamalah kita nggak boleh sembarangan. Jangan sampai harta yang kita makan adalah harta haram yang akan numbuh. Karena kata Nabi SAW, daging yang tumbuh dari hasil yang haram lebih layak dibakar di api. Waliyadzubillah. Udah, kita jalanin sesuai dengan prosedur Islam. Walaupun mungkin kita merasa ini makanya keuntungannya sedikit, tapi itu akan menjadi keberkahan buat kita Pak. Dan yang namanya keberkahan akan panjang. Akan panjang kita rasakan. Beda dengan orang yang untungnya gede tapi nggak ada berkahnya, itu akan pendek, cepat putus, cepat hilang. Dan boleh jadi malah akan mendatangkan musibah, seperti mungkin ada keluarganya yang nanti yang sakit, rumahnya nanti kecolongan, kendaraannya dicuri. Wallahu a'lam bishawab. Tujuan juga untuk anak istri Pak. Betul. Iya, Betul. iya Pak. Jadi, masya Allah, Bapak mau bertanya tentang hal ini termasuk bentuk menjaga agama. Jangan sampai kita Jadi menyepelekan, terakhir lagi udah selesai. malah berubah nantinya seperti itu. Nah, dalam bermuamalah ya tentu kita perlu waspada. Kalau misalnya kita tahu itu haram, udah tinggalkan. Tapi kalau misalnya kita nggak tahu ini haram atau bukan, silahkan ditanya agar lebih jelas. Tapi kalau kita yakin itu halal, bismillah laksanakan. Jalankan, insya Allah itu akan menjadi kebaikan. Bayar berapa udah 10 orang? Udah habis Ustaz. Iya, memang boleh. Ini nggak apa-apa, ini nggak apa-apa ini. Jatuhnya kan kita jadi suzon. Iya jadinya. Wah, ustadznya ini nih ilmunya abal-abal. Gitu. Iya, Alhamdulillah saya belum ngedoain nih, kalau saya ngedoain repot nanti nggak dikabulin saya Kalau dijatuh. doa juga minta juga. pikiran saya Pak Ustaz, saya ilmunya kan sedikit Pak. Iya, tapi Nah, gini. ini Pak Ustaz ini barangkali mempan gitu. Hukumnya boleh, cuman jangan menjadi tolak ukur kita seorang soleh pasti. Masih kabul. Itu hanya sekedar ikhtiar kita Pak. Salah satu bentuk upaya kita agar usaha kita dikabulkan oleh Allah, boleh. Jadi kita minta doa sana, minta doa sini, tapi jangan menganggap doa ini nggak dikabulin. Jangan. Karena gini Pak, ketika kita berdoa dan kita menganggap nggak dikabulin, itu seperti kita meng-cancel sendiri. Jadi kita sendiri yang meng-cancel doa tersebut. Doa itu ada prosesnya, dan Allah akan mengabulkannya pada waktu yang tepat, pada saat waktu yang tepat. Dan setiap doa yang dipanjatkan, kata Nabi SAW, pasti dikabulkan, cuma dengan 3 bentuk. 1, dikabulkan sesuai dengan yang dia minta.
dia minta apa dikasih itu. Yang kedua, dengan doa tersebut Allah menghindarkan dia dari keburukan yang harusnya kena. Misalnya, ya Allah, saya mau safar nih ke Bogor, tolong perjalanannya dilancarin dan tolong dijadikan nggak hujan. Ternyata malah hujan. Jangan langsung bilang, doa saya nggak dikabulin. Jangan, tetap yakin walaupun hujan, karena berbeda dengan yang kita minta. Sebab boleh jadi dengan turunnya hujan tersebut kita nggak jadi keluar. Sebab kalau kita keluar malah Allah itu udah luar biasa lah Pak. Kalau kita tahu bagaimana Allah ngatur hidup kita, meleleh kita, nangis. Ya, karena Allah begitu sayang sama kita, bahkan lebih besar kasih sayangnya Allah kepada kita daripada orang tua kita sendiri. Yang ketiga, kalau yang pertama enggak, yang kedua enggak, ini Allah simpan buat di hari kiamat nanti yang akan menyelamatkan kita. Seperti itu Pak. Satu lagi.